Prof. Michi, itu menarik tadi itu pelecehan terhadap lansia yang Anda cerita, yang sebenarnya juga termasuk bully sebenarnya kan pada lansia. Ya. Penelitian begini kan masih terbatas dilakukan, apalagi skopnya memang kecil lansia kan. Ya. Nah, kira-kira ada nggak inventarisasi persoalan contoh-contoh pelecehan itu? Itu yang menarik. Kalau ada penelitiannya lebih menarik lagi. Jadi mungkin ada beberapa studi kasus saja yang melaporkan ternyata ketika dipasang CCTV di mana orang yang pengasuhnya itu tidak tahu, tapi di luar negeri ternyata ketahuanlah apa yang dilakukan oleh pengasuh itu terhadap orang tua. Jadi kadang mungkin pada saat menggantikan popok, pampers, kemudian saat menyuapkan tidak dengan sopan sampai ke sedak orang tua itu. Karena kan mungkin Pak ya harus dibopong, harus didudukkan, itu yang sering terjadi. Jadi sama juga seperti pengasuhan terhadap bayi. Saat orang tua nggak tahu, anaknya nggak tahu, popoknya basah nggak diganti-ganti. Nah, pada orang tua juga hal itu bisa terjadi. Hal itu bisa terjadi dan nggak ketahuannya pada saat setelah melihat CCTV ternyata tega-teganya. Dan pada saat orang tua itu supaya nggak rewel, kadang-kadang menjaga orang tua sama-sama kembali seperti menjaga bayi. Rewel, kemudian marah-marah. Ada yang mungkin karena penyakit dia akan marah-marah, teriak-teriak. Kadang-kadang terjadi pemberian obat tidur. Nah, yang menjaga bisa pacaran, bisa ngapain gitu, nggak ketahuan gitu, bisa nonton Korea, jadi nggak capek kerjaannya. Kita sebagai anak mungkin kontrol gimana mami kita, gimana, oh ya bagus, ternyata itu yang terjadi. Jadi itu hanyalah berupa beberapa laporan kasus dari penelitian-penelitian yang mungkin ada CCTV yang nggak ketahuan apa yang dikerjakan. Kembali lagi kita nggak bisa percaya sama orang mungkin untuk merawat, ya sama seperti merawat anak. Ya kalau gitu orang bisa suatu saat asistennya dari Android, dari apa namanya, silikon, itu segala sesuatu bisa dikerjakan dengan di program perintahnya apa, dia bisa kerjakan. Ya, karena kadang-kadang manusia ini macam-macam ya. Kita pikir kita bisa bertanggung jawab, kita ambil dari yayasan untuk menjaga orang-orang yang kita cintai, tapi ternyata mungkin dia sebel gitu, karena mungkin ya namanya orang udah berumur, kadang-kadang masih ada rewelnya, susah, nyusahin. Dia nggak peduli kalau nggak ada kontrolnya, sama tuh nggak ada Tuhan yang lihat, dia juga ngerjain macam-macam. Jadi sebetulnya begitu yang dibilang Jaya tadi itu, apakah perlu ada robot yang membantu? Ya bagaimanapun hebatnya robot itu tidak akan bisa mewakili. Ada orang di samping kita, ada yang namanya babysitter, ada yang mengasuh orang tua. Nggak bisa juga, karena segala sesuatu yang diharapkan itu harus dengan rasa. Kalau tidak ada rasa, kenapa? Perasaan kita itu harus enak gitu. Misalnya begini, kalau aku menerima bunga dari Bang Halis, itu akan beda sekali kalau aku terima bunga dari Michi. Itu rasa. Iya. Dengan Android kan bisa diprogram. Ya, ada rasanya, Bang. Dia tidak punya rasa. Dia tidak punya jiwa. Di National Geographic sudah diceritakan tentang hal itu di Jepang. Tentang lansia dengan menggunakan robot. Beberapa sudah diterapkan bahkan seperti itu. Soalannya memang bukan soalan sentuhan manusiawi. Justru tadi jujur, tidak ada pelecehan dan semacamnya. Dan harga lansia relatif lebih mahal kan begitu, Prof. Michi? Iya. Tapi kan beberapa negara sudah mengembangkan itu, pelayanan lansia dengan menggunakan robot. Untunglah kita hidup di Indonesia karena kita masih bisa menyewa tenaga orang yang membantu kita merawat. Kalau di luar negeri bagaimana? Memelihara pembantu saja tak sanggup semua. Sebenarnya ini suatu hal kejiwaan. Boleh aku agak sedikit melihat bahwa hidup kita setelah usia kita ini tua itu berbeda. Aku merasa sekali pada waktu usiaku dari 69 menjadi 70. Ya mungkin aku sangat terpengaruh dengan angka itu, 70. Seakan-akan 70 itu adalah suatu batas yang akan berubah menjadi sesuatu yang lain besoknya. Tetapi ketika aku mengatakan loh, it's just a figure, kan, it's just a number. Jadi nggak perlu aku ingat aku 70. Nah, karena kalau kita menganggap diri kita 70, kayak kita menganggap diri kita tua, maka akan tua lah. Sikap kita, langkah kita, jiwa kita. Bang Halis, aku pernah berpikir aku tidak akan nyetir di umur 70. Tapi sampai sekarang aku masih nyetir, Bang. Kenapa? Itu mencoba membuat aku tetap punya refleks. Baru itu juga maintenance, kurasa itu refleks. Bola kemana, dia bisa cepat.
Nah, cuman memang gerakan kita agak lamban. Agak lamban itu tidak lagi lincah. Ya, itu mungkin karena ada obesitas ya, atau mungkin memang malas bergerak. Tapi tangan masih lincah kan? Ya, kalau aku jari. Tangan lincah, otak lincah, hati lincah. Iya. Balik. Dia Tangan lincah, Kalau- otak lincah, hati lincah masih. kalau si Hari memang bilangnya pikiran agak sedikit menurun, kurang lincah, gerakan kurang lincah. Tapi tangan, Iya bang, kalau nggak bisa nulis bang. Aku kan jari aku penting untuk nulis. jari-jari itu masih jalan. Masih kan nulis. gitu. Bang Alis, ada tips Bang Alis untuk lansia agar tahan lama di ranjang Bang Alis. Pertama, makan cemilan. Kedua, dekatkan remote HP, remote TV, dekatkan charger HP, siapkan minuman. Itu tahan lama di ranjang tuh, nggak turun-turun kita itu. Itu kata orang. Nonton TV ya. Ya, mesti mesti siap mandi, hidupkan AC kan gitu. Nah, itulah dia. Ya. Sekarang kalau kita tanyakan kaitkan dengan kejiwaan, Anda sekarang nyaman nggak dengan kondisi sekarang ini? Begini bang, kalau ditanya nyaman dalam ukuran-ukuran normal mungkin nggak nyaman. Karena katanya dikatakan bahwa orang hidup berpasang-pasangan, tidak nyaman. Tapi that's it, itu yang ada sekarang. I can't deny it, tidak bisa aku tolak itu. Jadi dengan kata lain, kalau orang bilang kan, if we can fight them, join them. Kalau kita nggak bisa lawan, ya ikuti aja harusnya. Berkawan. Nah itu dia. Nah, kenapa aku bikin kita punya MPC ini, Medan Punya Citra ini, karena untuk berteman. Nah dalam keseharian itu susah. Aku kemana-mana sekarang kalau naik mobil sendiri, nyetir sendiri. Nggak ada orang yang bisa aku ajak. Walaupun dengan aku bilang, ayo kita makan di sana nanti makan sana, nggak ada yang bisa kita ajak. So, Jadi Michi, Ya. kriteria atau ukuran daripada nyaman tidak nyaman nih apa ya? banyak kali bang. Tergantung orangnya sendiri, nyamannya gimana. Sangat individual. Jadi kita Ada nggak ukuran standarnya gitu yang disebut dengan orang itu nyaman atau tidak nyaman? biasanya sih kalau nyaman itu kita nyaman kalau kita merasa lebih apa ya, nggak terpaksa dekat orang tersebut, kemudian merasa ada yang saling melengkapi, ada yang ya itu sih nyaman ya. Biasanya kita nggak berpura-pura, terus nggak harus fake selalu ya, mungkin kita bisa tampil apa adanya di depan orang tersebut. Jadi nggak mungkin pada saat kalau kita nggak nyaman, mungkin pada saat kencan pertama first date dia nggak buka semuanya, nggak buka diri maksudnya, mungkin kan itu masih banyak yang tutupin, nanti ketahuan gimana, mungkin ada hal-hal yang tidak diterima. Jadi nyaman tuh kalau misalnya kita yakin bahwa pasangan tuh juga menerima kita apa adanya. Mungkinkah kondisi nyaman itu bisa berubah menjadi tak nyaman? Bisa sekali. Tetap Apa yang menyebabkannya itu? perubahan, baik perubahan dari diri keduanya, itu jadi awalnya nyaman, kemudian ada perubahan-perubahan perilaku, perubahan-perubahan kondisi, jadi nggak nyaman mungkin. Lah dulu dia nggak kayak gini, sekarang kok seperti ini. Dulu waktu kawin nggak cerewet banget loh, makanya saya nikahi, tapi sekarang kok jadi kayak nenek sihir. Cerewet itu ada hubungannya persoalan usia loh. Yang saya makin tua ya makin cerewet saya lihat. Enggak. Semua. Nanti kalau dia stroke nggak bisa ngomong juga lebih susah lagi kan. Iya, kita bersyukur aja, kita bersyukur apa yang ada. Sebenarnya kita juga berubah dan nggak ada yang abadi kan di dunia ini, dan kita harus bisa ya dengan perubahan itu kita nikmati sebenarnya. Saya mau cerita tuh persoalan menyetir. Soal menyetir itu teruskan saja. Saya teringat dengan Pangeran Philip. Sampai usia 91 dia masih menyetir. Waktu Obama datang ke Inggris dia menyetir untuk menjaga refleks dan kewarasan. Jadi walaupun saya bukan Prof Michi, paling tidak memberikan gambaran seperti itu. Barin, sebenarnya aku lakukan itu tanpa sadar ya. Kenapa aku selalu nyetir sendiri? Dan kemudian itu ternyata untuk melatih ketangkasanku. Tangkas, kita tahu rem di mana segala macam. Ada mobil tiba-tiba lewat, kita bisa, itu ketangkasan. Tetapi juga pada saat yang sama, aku melakukan juga usaha untuk mengingat. Jadi kalau aku begitu naik mobil, langsung tape hidupkan, semua lagu aku taruh di situ. Dan kemudian ketika itu lagu itu apa saja, aku ikut bernyanyi dan aku hafal liriknya. Iya. Aku marah kalau aku nggak hafal itu liriknya. Misalnya lagu Beatles itu kan semua liriknya aku hafal. Aku nyanyi sendiri tanpa teks. Aku bisa lakukan. Karena gini, kadang-kadang kita kan lost in conversation ya. Ketika kita mau sebut nama, siapa ya namanya?
siapa ya namanya? Kesel kita itu. Nah, sebenarnya tidak usah diingat, biarin aja. Nanti datang sendiri itu nama, pop up ya, keluar, oh ini tadi namanya. Nah, itu masih mending. Yang paling parah kita jumpai ini hari, seminggu yang akan datang baru ingat namanya, kan lebih parah lagi. Itu ada kuncinya. Aku pernah itu, sering sekali kadang-kadang di pesta orang nyalam aku, apa kabar, segala macam. Nah, itu Daripada dia. aku berpikir seminggu, 2 minggu siapa dia, langsung aku tanya dia, sorry, aku lupa kau siapa nama kau. Nah, kemudian kita bikin kelemahan sedikit. Aku kan udah tua, agak susah ingat. Daripada seminggu kita tersisa siapa dia. Prof. Michi, persoalan daya ingat ini seringkali apalagi menghafal nama orang, persoalan lansia. Betul. Jadi mungkin harus pakai ciri-cirinya lagi. Misalnya siapa? Dewi yang mana, ini yang mana. Kadang-kadang kita ingat tapi namanya lupa gitu. Atau kadang-kadang lebih sialnya lagi kita emang nggak kenal dia, nggak tahu ya. Dan celakanya, Bang Alis, yang celakanya lupa namanya, lupa wajahnya, tapi ingat rasanya, Bang. Oh, itu SPOG. Itu SPOG itu. Nah, kalau kita mau bicara tadi kembali tentang masalah driver ya, masalah nyetir tadi ya. Saya coba mengilustrasikan dalam sebuah rumah tangga lah, kan begitu. Ya, dalam sebuah ilustrasi rumah tangga di umur lansia. Ya kan? Kadang-kadang kan sudah sama-sama tak tahu ya megang setirnya sekarang. Pengendalian itu kan sudah tidak ada lagi itu. Itu gimana mengatasi masalah ini ya, Michi? Naik Grab, Bang. Gampang jawabannya. Iya. Panggil Ya, ya. kalau pengen nyetir naik Grab lah. Gandengan tangan di bangku belakang. Supirnya ibu, ya. Ya. Itu baru solusi yang betul. Iya. Luas. Tadi yang ditanya Bang Halis soal kenyamanan kepada Michi, aku ada catatan kecil, Bang. Bagaimana tingkat kenyamanan? Bagi aku tingkat kenyamanan itu bukan situasi, bukan suasana yang kita impikan. Kenyamanan itu bisa aku dapat kalau aku mampu beradaptasi. Kalau kita mampu beradaptasi, maka semuanya nyaman. Tidak nyaman itu karena kita tidak mampu beradaptasi. Am I right, Michi? Ya, betul Bang. Jadi walaupun kita tinggal di suasana hiruk pikuk, terus mengerikan, mencekam, kalau kita bisa beradaptasi kita nyaman-nyaman aja. Terus orang bilang kok sanggup di situ ya, kita merasa nggak masalah karena kita nyaman, kita bisa adaptasi dengan kondisi tersebut. Memang itu juga yang paling penting adalah mengembangkan daya adaptasi kita kapan saja dan ya di mana saja ya. Karena kadang-kadang kita nggak dapatkan situasi seperti apa yang kita inginkan. Nah disitulah kita harus bisa adaptasi dengan kekurangan-kekurangan lingkungan, kekurangan-kekurangan orang di sekitar kita. Lebih menerima. Kita udah bicara tadi kan dengan proses sampai lansia dalam kondisi yang normal sekali, ya kan begitu ya. Sebenarnya yang menjadikan ketergangguan jiwa itu apa sebenarnya, Michi? Iya, yang menjadi masalah sebenarnya di sini adalah ketidaksiapan kita menuju proses selanjutnya. Jadi ada orang yang tadi mungkin tidak mau, ingin sekali bertahan di tempat tetap di usia muda tadi. Takut sekali dia menjadi tua, mengalami rasa ketakutan yang sebenarnya memang belum dia alami ya. Jadi dengar-dengar katanya kalau jadi tua itu susah, nanti saya gini, nanti saya begini. Mulai dari hal-hal kecil, perubahan fisik. Makanya mungkin dia mulai ya, saya nggak pingin nanti berkerut, saya nggak pingin seperti ini, saya nggak pingin adanya penyakit, nggak pingin seperti ini. Padahal itu kan nggak bisa ya. Walaupun kita bisa casingnya dimudahin, tapi kan tetap ada perubahan-perubahan yang mau nggak mau memang dia harus berubah. Bukan menandakan itu buruk, tapi memang sudah begitu kodratnya. Dan itu yang kadang-kadang kita tidak siap. Jadi kesiapan kita untuk menerima hal-hal apa yang mungkin belum pernah kita alami itu merupakan hal yang penting. Karena kan kita takut karena kita belum tahu. Tadi sama seperti kita takut mati karena kita kan belum pernah ke sana. Aku agak sedikit beda dengan yang Hari tadi katakan bahwa segala sesuatu itu karena imajinasi kita, kita. Iya Bang. Ya. Tadi juga benar Bang Halis. Kalau misalnya kita berimajinasi bahwa tua itu jadi sesuatunya nggak bisa apa-apa, jadi lambat. Kemudian ya saya kan udah orang tua, ya kalian lah yang muda-muda. Pikirannya katakanlah pikirannya jadi tua, kita pun jadi menuakan diri. Jadi segala sesuatu nggak pantas, saya sih nggak pantas seperti itu. Nah itu akan membelenggu kita sendiri dan jadilah kita tua sebelum waktunya. Itu jadi juga. aku melihat beberapa kawan-kawan ya, Jaya mungkin lihat kawan-kawan kita ya. Itu ada kawan-kawanku yang sekarang bangun pagi, ya mungkin termasuk aku ya, bangun pagi apa yang mau aku lakukan nggak tahu. Setelah subuh ngapain? Nggak tahu. Habis itu mau rencana kemana?
Akhirnya telepon kawan nggak bisa. Nah kemudian apa upayanya? Nah aku ini kan Bang masih terpengaruh dengan gaya Medan, masih ada jalan-jalan sore. Ya, itu harus kulakukan Bang. Jadi kalau orang bilang kerennya looking for fresh air, mencari udara segar. Jadi aku setiap sore keluar. Telepon lah kawan-kawan tak ada yang memang bisa. ada kondisi seperti gitu ya Michi? Ada. Ini aku mau cerita Bang. Ya. Jadi Bang, ada keinginan ngobrol di mana. Tapi kalau nggak ada mau bikin apa? Tapi akhirnya aku keluar sendiri Bang. Dan dengan membawa buku. Jadi aku bisa nampak nanti duduk sendirian di kafe, minum sendirian dan aku baca buku. Atau tetangga sebelah meja kenal nggak kenal, wajah ngomong. Dan semua orang menerima itu kalau kita berkomunikasi. Mulai dari alasan pinjam geretan untuk hidup rokok, mulai dengan banyak. Dan ternyata Itu apakah karena dari mudanya gitu karakternya atau gimana sifat-sifatnya seperti itu Michi? Ya akhirnya terbawa pada saat dia menua gitu. Iya, yang pasti mungkin Bang Ari termasuk orang yang nggak bisa sendiri ya, dan butuh orang lain. Memang semua orang butuh orang lain juga, tapi mungkin ada yang sedemikian introvertnya sehingga dia misalnya mau baca buku itu harus di kamarnya aja. Tapi kayaknya Bang Ari harus looking for fresh air tadi, udara segar gitu. Dia ngobrol dengan burung, dengan bunga. Oh ya. Burung dan bunga ya, burung dan bunga ya. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan.